Oke teman-teman pecinta aglonema, di sebelah kita sudah ada Mbak Mia. Halo, apa kabar? Ketemu di mana-mana nih. Bener, Mbak Mia nggak di Bali? Sekarang demi acara Flowy yang katanya sudah sedemikian lama hiatus sampai sekarang ada lagi. Katanya terakhir 84, betul? Ya, halo Pak Greg. Iya. Orang sibuk. Lagi sibuk. Ya, demi acara ini datang dari Bali langsung. Betul, ke Jakarta. Wow, keren banget nih. Ya. Dan ini jarang banget loh. Ya. Ini apa ini? Salaka Breeding Lab. Apa ini? Jadi dulu waktu pertama kali kita memang memulainya dari salak dulu. Sampai akhirnya dapat salak kate yang dinamakan salak kate Ketut Karya. Namun pada perkembangannya kita beralih dari industri agroalimentari ke industri tanaman hias. Oh gitu iya, awalnya. karena ini kan food for the soul ya. Jadi ya memang udah terbawa jalannya akhirnya ke sana. Ya, jadi sekarang Pak Greg memang lebih dikenal sebagai Bapak Aglonema ya. Betul banget. Dan kita juga membawa aglo-aglo lawas yang dulu-dulu sampai yang paling baru Jayanti. Kita kenalin yuk. Oh ya, boleh. Ayo dong. Kapan lagi nih? Mungkin dari Dona Carmen dulu ya. Dona Carmen boleh. Dona Carmen ya. Siap. 85 kelahirannya. Bisa diangkat nggak sini? Oh, boleh silakan. Ya. Oke. Dona Carmen. Iya. Kalau nggak salah ini yang udah mutasi deh. Iya, betul. Bener nggak? Iya, betul. Biar agak beda dikit. Oke. Ya, kalau yang udah banyak di mana-mana kan yang seperti di pinggir jalan, di pinggir-pinggir. Itu yang ori. Yang ori. Tapi bener. Papa dari 4 biji sebenarnya. Oh, Dona Carmen 4 biji. Iya, tapi semuanya dinamain Dona Carmen. Wah, pantasnya beda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek, agak bulat, ada yang tangkainya panjang, ada yang tangkainya pendek. Iya benar ya. Oke teman-teman, dicatat ya. Jadi Dona Carmen itu terlahir ada 4 biji. Ya, dulunya, ya. Jadi makanya itu beda-beda. Ya. Kurang lebih aja karena udah lama banget. Udah lama banget. Tahun berapa sih Mia? Itu di 85. Ini ditulis yang 1985. Jadi memang yang ada sejarah-sejarahnya kita tampilkan di sini. Selanjutnya 1985 ya. Oke, ini saya taruh ya. Ya, selanjutnya. Halo Bu Indri. Maaf pinjemnya sebentar. Oke. Oh, itu ditaruh di itu aja di kantong. Oh, di seberang itu yang jual. Boleh. Ya. Lagi sibuk juga ya. Lagi sibuk juga. Ini Pride of Sumatera. Pride of Sumatera. Ya. Ini juga yang fenomenal. Ini sangat-sangat fenomenal. Legend. Menang di Floriat, dibawa oleh Dr. Purbo. Jadi memang ketika breeder itu memenangkan sebuah kontes, biasanya itu rawatannya adalah rawatan orang yang udah pernah membeli dan membesarkan. Saya juga lihat tadi di kontes-kontes kan, misalkan ada senior di Anturium, ada Pak Edi Pranoto. Betul, saya udah kesana tadi. Kan memenangkan ada di kontes Anturium, dibawa oleh orang lain yang membesarkan. Jadi memang sebaiknya harus ada kerjasama 2 orang antara yang membuat dari 0 jadi 1, lalu yang membesarkan. Bener, ada kerjasamanya ya. Harus ada kerjasama. Oke, boleh di shoot. Jadi Pride of Sumatera ini terlahir itu tahun berapa sih? 87. 87. Di sini ada tulisannya juga. Ya. Sorry, disilangkannya 1987 ya? Bukan disilangkannya 1987, keluarnya 1987. Oh, keluarnya launching. Iya. Karena pada waktu itu kan memang perjalanannya panjang karena ini kan prekursor X rotundum. Jadi prekursornya sendiri aja sebenarnya udah hasil silangan antara Aglonema commutatum tricolor dengan rotundum. Lalu disilangkan sekali lagi oleh ayah di backcross. Disilangkan sekali lagi dengan rotundum. Nah, akhirnya itu yang di Belanda itu tahun berapa itu? Oh, kalau itu sudah lewat dari ini dikeluarkan oleh ayah, lalu menangnya 2002. 2002 ya? Itu juga juara kedua. Dimenangkan oleh Dr. Purbo, waktu itu dibawa dari Indonesia ke Belanda dalam bentuk rumpun ya. Jadi Dr. Purbo itu betul-betul juga menangani itu harus sangat hati-hati. Karena kan dibawa ke luar negeri tuh kayaknya kontes di luar lebih berat. Karena kalau di dalam negeri aja kayaknya transportasi bisa menyebabkan kerusakan daun. Di sana juga harus hati-hati. Apalagi Belanda itu dingin ya. Sedangkan Aglo kan sukanya yang di iklim tropis. Nah, itu juga ada jasa loh dari orang-orang yang membesarkan. Jadi kita ini maksudnya di dunia florikultura saya rasa memang semuanya itu berjasa. Dari tukang pola. Kenapa itu dulu yang pertama disebut? Iya, betul. Karena bantuin jualan. Iya, bener-bener. Iya, bener dong. Iya, betul. Kalau misalkan barang mendemanya juga buat apa ya? Calo. Iya, maksudnya jadi produsen itu juga sangat membutuhkan orang-orang yang
berada di tengah-tengah rantai antara pembuat dan pembeli. Benar Jadi sekali. sebenarnya itu semua berjasa. Jadi eksportir juga pasti dibutuhkan karena kalau kita punya banyak barang ya pasti kan maunya ada yang menyerap, dan eksportir juga mungkin nggak bisa betul-betul punya volume yang sangat besar, tapi permintaan kan selalu banyak. Betul sekali. Ya volume itu harus diisi oleh petani-petani seperti kami gitu. Contoh. Oke, Ya. siap. Ya. Oke, boleh disorot lagi ya. Ini bisa dilihat Ya. ada ya Ini sekilas saja Adelia. ya. Adelia ya. Ya. Kalau Adelia saya belum tahu ceritanya, boleh ya? Oh ya, boleh. Maaf saya angkat ya. Saya angkat ya. Sorry. Iya. Oke, ini sejarahnya gimana kalau Adelia? Nah, kalau Adelia itu Siapa yang kasih nama? Papa, karena ini berdasarkan nama dari Adelia Angeles, itu temannya Papa di Filipina yang dulu membantu mencarikan indukan-indukan Comutatum tricolor. Oh gitu. Iya, jadi dulu memang Papa banyak dibantu kan oleh Ibu Adelia ini, jadi ya namanya disematkan di hybrid ini. Dan ini adalah hybrid yang dikenal dengan corak batik yang pertama. Meskipun sebenarnya di Dona Carmen juga kelihatan corak batiknya, tapi kan nggak signifikan. Ini merah, kalau ini merah. Kalau ini kan kelihatan banget corak batiknya. Dan Adelia itu kan sebenarnya munculnya sekitar 1 dekade dari munculnya yang kelahiran Dona Carmen dan Pride of Sumatra. Jadi sebenarnya jaraknya ketika Papa akhirnya mendapatkan Adelia ini, itu jaraknya lumayan lama, 1 dekadean, karena memang breeding kan lama banget. Ya, jadi memang makan umur, makan waktu, makan biaya, makan semuanya. Sampai akhirnya terdapatlah di tahun sekitar 98 ya bener. 98 itu ya akhirnya waktu itu ditaruh di Ibu Suroyo. Kayaknya Ibu Suroyo juga sempat kemalingan. Sekarang Ibu Suroyo sendiri juga sudah meninggal. Jadi Madam Suroyo. Iya, Madam Suroyo itu ada lagi tanaman lain yang memang untuk menghormati Ibu Suroyo. Karena Bu Suroyo itu pencinta tanaman hias sampai tutup usia. Sekarang udah meninggal, tapi maksudnya dia sangat aktif sampai umur 80-an sekian. Luar baru biasa. Habis itu tutup usia di sekitar umur 80-an ya. Iya, cukup ini ya. Ya memang suka banget sama tanaman. Jadi ya Papa menyematkan juga di hybrid lainnya untuk menghormati Bu Suroyo. Ada yang namanya Madam Suroyo, tapi kita nggak bawa saat ini. Ya. Jadi Adelia ini adalah rilis tahun 98. 1998. Ya, terus juga ini adalah salah satu hybrid Papa yang menggunakan justru rotundumnya sebagai betina. Jadi kalau biasanya kan dibalik, maksudnya pada umum ya, kita menggunakan rotundum itu sebagai jantan. Jadi kita ambil serbuknya, kita kawinkan ke Comutatum tricolor. Tapi rotundum yang digunakan sebagai betina lalu disilangkannya dengan serbuk dari Comutatum tricolor juga ada, yaitu salah satunya Adelia. Sebenarnya ada beberapa yang lainnya, tapi Papa udah nggak terlalu ingat. Yang paling mencolok Adelia. Karena dulu nggak diarsipin ya? Iya, dulu nggak diarsipin, terjadi dengan begitu saja. Ya kalau sekarang ya kan saya juga ada mulai menyilang ya, biji-biji ya ada yang saya arsipkan, ada sekarang yang enggak. Tapi maksudnya memang pasti akan terjadi di suatu waktu di mana arsip itu dibutuhkan, tapi juga pasti ada namanya orang, tidak ada yang sempurna, pasti ada human error, yang mana pasti bisa ada entah terselip. Bahkan dari salah satu senior aglo, Om Barli, pernah mengungkapkan pernah nemu biji maksudnya biji yang menjadi seedling di belakang rumahnya. Kayaknya maksudnya dia mungkin nggak sadar ada maksudnya terhempas, maksudnya bahkan maksudnya wah, ini dari biji yang mana ya? Nah kadang bisa begitu ya waktu itu, tapi kayaknya nemu jackpot juga. Maksudnya kalau kayak gitu kan kayak loh kok malah ada, wah kapan ya, kenapa bisa ada di sini, untung nggak kebuang gitu kan, seneng gitu. Kadang-kadang ada aja ya. Kadang-kadang ya kita ibaratnya kalau kata orang Jawa, kalau kita ngerjainnya banyak, mungkin meskipun dari yang satu ini kita bikin itu mungkin kita di sini kurang puas, di yang lain kita bisa puas. Jadi ada tombol gelonya. Oke deh Mbak Mia. Kurang lebih begitu. Oke, ini saya taruh ya Adelia ya. Silakan. Lalu yang Harlequin aja, yang fenomenal juga. Fenomenal. Ya. Boleh. Maaf ya Ibu Indri ya. Ini nih, fenomenal ya Harlequin ya. Harlequin fenomenal ini. Karena lelang ya. Ya, karena lelang. Nah, saya pernah dengar cerita langsung sama orangnya. Dari Pak Hari Setiawan ya pernah ya. Kemarin saya main di sana. Iya, jadi masih ada bukti otentik ya. Bener. Karena kalau yang orang non tanaman hias kan suka bertanya, emang ada yang nyatet dulu 660 juta. Maksudnya dipikirnya nanti mengada-ada. Enggak mengada-ada.
meskipun waktu itu kan belum ada yang namanya YouTube, belum ada yang namanya maksudnya saksi yang berupa notulen gitu, nggak ada ya. Ya, tapi memang karena orang Agulo kan tahu dan Om Hari sendiri sudah mengakui. Memang waktu tahun 2006 itu Harlequin dijual dalam bentuk lelang, dimenangkan oleh Pak Heri Setiawan. Oke, untuk info lebih detailnya tonton saya yang di kunjungan Pak Hari. Itu kita kupas sejarahnya sampai yang terakhir tinggal 2 orang. Itu dia sama temennya main tatapan. Nambah-nambah ya. Iya, jadi udah barengan. Iya, jadi gue palu ini kita temen loh. Yaudah deh, lu yang gue ngalah gitu. Tahu nggak Om Hari nyiapin budget berapa buat ini? Berapa tuh? 900. Wow, kalau gitu sebenarnya kalau gitu mungkin ya sebenarnya mungkin diketok sebenarnya keren bisa. Banget ya itu ya pada tahun itu ya. Pada waktu itu memang ya. Maksudnya termahal pada zamannya ya. Iya. Ya, jadi ya kalau bisa 900 sih sebenarnya. Kalau Ibu Indri tahu. Kalau Ibu Indri Tapi kan sekarang udah ya, itu sejarah aja ya. Iya, kalau nggak salah itu Mama bilang harganya bisa segitu karena jadinya 66 daun dikali 10 juta. Kalau nggak salah bisa segitu. Kalau nggak salah ya, tapi masih harus di cross check Ibu Indri sama ke Pak Heri Setiawan. Oke, hibrid terbaru. Sebelumnya jangan dulu, Golden Hope dulu. Oh, ini yang saat ini yang paling. Jadi Golden Hope saat ini. Oh iya, masih paling dicari. Harga tertinggi. Karena gampang lonyot. Jadi banyak orang yang mengharapkan justru bilang gini, kalau bisa hybridnya yang nggak terlalu tahan banting. Karena orang suka justru yang kayak Golden Hope supaya lebih jarang di pasar. Terus juga Golden Hope itu pertama kali kita rilis dalam bentuk paketan ya. Paketan. Kalau sebelum Golden Hope 2020. Kalau Golden Hope itu kan 2020 dalam bentuk paketan. Sebenarnya sebelum Golden Hope kan beberapa tahun sebelumnya ada Lotus Delight, tetapi nggak paketan dalam bentuk undangan. Dalam bentuk undangan tapi nggak paketan. Nah, kalau pas Golden Hope kita ngundang dan dibentuk dalam paketan. Kata Mama lebih baik bentuk marketing yang seperti itu. Jadi kalau kedepannya tetap bisa seperti itu ya sangat baik. Selanjutnya sesudah Golden Hope barulah ke Minion. Jadi ini paket pertama Golden Hope? Iya, paketan. Penjualan? Dalam bentuk paketan ya. Kalau dulu kan yang Harlequin kan lelang. Terus kalau yang dulu lagi yang modelnya cuma jual satu, ada satu jual. Tapi yang paling cocok sebenarnya bentuk penjualan itu bentuk paketan. Jadi paketan tenaga reseller habis itu mereka memperbanyak. Ini saat ini yang paling wow. Lanjut. Ya, apalagi mau dikenalin? Minion dulu 2021. 2021 ya? Ya. Oke, sorry. Oke. Ya. Minion terlahir di rilis atau launching di 2021. Sejarahnya gimana? Sejarahnya ini adalah kita kan waktu pandemi kan kita nggak tahu bakalan ada pandemi, bener nggak? Iya benar. Iya benar. Dan waktu itu kita udah punya banyak tanaman ini dan mengambil momen sesudah paketan Golden Hope yang disambut dengan baik, ya kita akhirnya ya Minion juga dirilis dalam bentuk paketan. Nah, kalau Minion itu lipstick 2021, putih ya ex rotundum. Jadi lipstick putih itu sebenarnya Papa dapatkan untuk lipstick putihnya ya, itu sebenarnya kita tetap acknowledge jasa orang Thailand yang memberikan prekursor tersebut. Jadi lipstick putih digunakan sebagai prekursor. Ini ada ya, mungkin bisa ditambahkan nanti. Boleh. Ya. Kayaknya lagi sibuk. Dari tadi lagi sibuk. Ya masih lihat-lihat. Bang sana di sana belakang. Ya. Tara. Ya nanti Ayah bisa menambahkan mungkin kalau ada beberapa yang mau ditambahkan. Pak Greg lagi sibuk. Ya nanti boleh. Lagi lihat-lihat saja pengen lihat. Ini kan ya tadi lipstick putih ya. Nah, lipstick putih itu akhirnya berhasil Ayah dapatkan dari Thailand dan habis itu kan disilangkan dengan rotundum. Nah, jadilah Minion ini. Yang pakai lipstick putih juga selain Minion ada juga Jayanti. Boleh. Ini kan Mia yang kasih nama Minion ya. Dengan alasan apa sih? Sebenarnya karena kan supaya menggayat anak-anak. Menggayat anak-anak supaya suka juga dengan tanaman hias dan juga karena memang bentuknya cebol kecil. Oke deh. Jadi kan orang imut-imut gitu suka. Siap. Kita taruh ya? Ya, sekarang Jayanti. Ini saya taruh ya. Ya. Oke, dan ini dia yang masih hangat. Jayanti. Ya. Oke. Jayanti masih hangat. Kemarin Juni 2022. Baru launching. Baru rilis. Jayanti artinya kemenangan atau pemenang dalam bahasa Sanskerta. Nah, indukannya juga lipstick putih ex rotundum. Lipstick putih yang didapatkan dari Thailand tersebut. Jadi ya kita tetap acknowledge ada orang yang membantu juga supaya kita tidak maksudnya ya prekursor dari orang pun kalau masih bisa dikawinkan lagi kenapa enggak kita pakai gitu. Oke, ini dia Jayanti. Ya, wajib punya ya.
Karena ini terbaru ya. Wajib punya. Artinya Ya. JNT apa kemenangan ya? Kemenangan atau pemenang. Pemenang. Oke, siap. Terbaru tahun 2020. Iya, dan merah banget loh, semuanya Oke deh. tuh sampai petiologi. Maaf ya, kesini dikit. Boleh kesini? Yuk, mari. Nanti ganggu orang jalan ya. Oke, itu kita tahu sejarah-sejarah aglonema ya. Ada lagi Mbak Mia mau disampaikan? Oh ya, bisa. Kalau yang di sini hanya untuk pameran ya, maksudnya untuk ditampilkan karena ada sejarah-sejarahnya. Betul sekali, tadi kita udah kasih tahu. Kalau yang di sini boleh dijual, yang ini kebetulan ada lapaknya saya. Tapi kalau saya kan lapaknya namanya masih anak bawang ya. Oke, ibu saya udah berpesan kalau aglo wajib nyetornya nanti ke dia. Tapi sementara ini kan masih banyak kunciannya ayah, jadi kunciannya ayah dulu dihabisin, baru nanti pelan-pelan saya punya. Tapi ya maksudnya ibu bilang, pokoknya ibu nih sekarang mau jadi pengepul biji dari baik Pak Greg dan saya, ya? supaya nanti seleksinya di beliau, lalu beliau memutuskan mana nih yang bisa paketan. Tapi ya masih lama itu. Nah sekarang kita ngomong yang lain dulu yang lebih cepat. Ini hibrid, Anthurium dan Philodendron. Hibrid Greg semua. Dan yang ini Mia. Wow, oke. Ya. Apa nih Mia? Jadi di sini kita punya ya, sekilas aja mungkin sekilas ya biar cepat ya. Karena kan kita orang aglo nih. Saya tetap di aglo loh, nanti dipikirnya saya pindah ke lain hati. Saya tetap di aglo, cuma ini untuk supaya api dapur tetap menyala. Tanaman lain yang lead time-nya lebih cepat. Boleh Mia, ada apa sih Mia? Salah satunya ada ini Vitarifolium yang dikawinkan dengan Warocyanum. Jadi Vitarifolium X Warocyanum. Yang variegata di betinanya di Vitarifolium. Jadi masuknya keluarga apa? Philo atau? Ini Anthurium ini. Oh, ini Anthurium. Yang ini. Ini Philo, ini Philodendron gloriosum X McDowell. Mia yang silang? Iya, tapi ya masih mirip sama McDowell. Ini kan cuma kayak back cross aja. Jadi sifat gloriosumnya didobelin kan, jadi lebih kuat. Terus juga kalau di Ubud ada juga saya baru semai ada Flobe X Mayoi. Terus juga ada variegata? Iya variegata Flobe X Mayoi. Terus kalau yang nggak variegata ada Mayoi X Sharoniae tapi baru kecambah ya. Udah disemai, udah berkecambah, tapi masih harus digedein satu-satu dipisahin dari kompot. Terus coba kalau ini ada Dressleri X-Red Crystallinum, ini kan dark ya. Jadi dark, orang senang biasanya yang dark. Ini Mia yang silang? Iya, ini si Murce. Ini gampang kalau di rumah gampang. Gampang? Bener, yang paling susah sebenarnya aglo. Jadi kalau aglo itu pantasnya harga selalu setinggi langit itu sangat benar. Karena yang paling sulit itu paling lama aglo. Itu benar-benar bakar-bakar umur kita. Bakar umur? Betul. Tiba-tiba tua ya? Iya, betul. Memang betul. Kayaknya saja kepada orang-orang yang bener ya. Terus juga ada kalau ini Warocyanum X Warocyanum juga. Jadi waktu itu yang dark X dark Nero. Ya, kalau suka ya boleh juga di lapak saya ada. Sip. Jadi silakan. Boleh. Kalau tertarik ya banyak yang bisa didapatkan di BSI juga, di Ubud juga ada. Kalau yang di sana Java Beauty, boleh berdiri itu identik dengan Papa. Kebetulan nih ada Mister From mana? Dari mana ya? Dari Japan. Om Kunso. Ya. I met juga Papa. Already ya. Halo, Irene. Oh ya, Begonia. Ya, from Poi. Ya, ramai lagi banyak orang. Thanks for coming. Boleh disorot Bang Sana? Ini Java Beauty ya. Jadi secara cepat aja karena kan kita masyarakat aglonema ya. Betul sekali. Supaya tidak melenceng kemana-mana. Benar. Tidak pindah ke lain hati. Karena kan Pak Greg kan maksudnya membuat nama Java Beauty itu juga untuk membawa nama Jawa. Meskipun saya harus ungkapkan juga plasma nutfahnya terkadang nggak selalu dari Indonesia. Nah, untuk Java Beauty plasma nutfahnya dari Brasil. Iya, Java Beauty ya? Ya, ini Java Beauty. Java Beauty itu payung besarnya tuh Java Beauty, tapi ada produk-produk unggulan seperti Sonora, Angela dan juga Soledad, tapi payung besarnya Java Beauty. Ya. Ini bisa dilihat tuh. Ternyata ada. Ya, jadi flagship itemsnya tetap ya Sonora sama Angela, yang mana kita bisa lihat orang tuh suka karena lobsnya yang di bagian belakang menumpuk. Terus juga contohnya ini lucu banget ya di belakang numpuk ya. Sama kalau yang ini juga bentar ya. Oh, yang di sana lebih bagus tuh. Di mana? Yang Angela yang ada di di stand sana. Di PFI. Ya, nanti kita. Ya. Nanti Papa ada Mama Mr. bisa foto. Kunso. Ya, terus tadi saya mau tambahkan lagi. Jadi intinya adalah kita juga jangan ragu-ragu memakai plasma nutfah. Plasma nutfah dari negara lain pun tetap boleh kita manfaatkan. Yang penting ya dikerjakan oleh orang Indonesia itu ya untuk membawa nama Indonesia di kancah dunia. Mantap. Jadi Papa dulu udah membawa nama Indonesia melalui Pride of Sumatera, kan bawa nama Sumatera. Benar. Tapi dalam hal ini memang rotundumnya dari Sumatera.
ada juga Java Beauty meskipun plas manufanya dari Brasil, tapi kan dikerjakannya oleh orang Indonesia, jadi namanya tetap membawa nama Jawa, ya nggak apa-apa begitu kan? Betul Mbak Mia. Menurut saya sebenarnya kan membanggakan Indonesia. Sebenarnya alam ini kan milik dunia, milik semuanya. Jadi ya siapa yang bisa memanfaatkan ya dia yang mendapatkan hasil. Ya kurang lebih seperti itu ya. Oke. Ya, kalau mau mencari Sonora, lalu juga Angela, Soledad, atau secara umum Java Beauty ya kita ngomong yang menggunakan indukan Philodendron subgenus Mekonostigma itu kan memang kita namakan Java Beauty untuk yang variegata kan itu memang kita gunakan indukan betinanya variegata. Benar. Itu kuncinya supaya mendapatkan nanti anakannya variegata. Tapi ya ketika kita semai tentu kita pilih karena kan pasti yang variegata lebih sedikit daripada yang hijauan ya. Oke. Kalau misalkan tertarik itu bisa didapatkan di lapak Ibu Indri. Jadi oh ya mau nambahin lagi mau disebut Philodendron subgenus Mekonostigma ataupun Taumatophyllum itu kami serahkan kepada pemirsa saja karena nama itu selalu ada lagi nanti nama baru dan lain-lain, tapi ya yang penting kalau bagus dan dagangannya laku kenapa enggak ya. Jadi itu terserah pemirsa. Oke deh teman-teman, jelas banget ya. Wow, penjelasannya dari Mbak Mia. Oke, makasih banyak ya. Makasih banyak ya. Ada sosmed nggak buat biar teman-teman tahu? Oh ya bisa follow Mia Hambali, Greg Hambali, lalu juga ada Meli Oktania, Meli Garden, Instagram, Gibran Hambali. Iya, itu Instagram semua. Jadi keluarga kami terdiri dari produsen dan seller. Kalau seller kan ada ipar saya, ada kakak saya, ada ibu saya. Kalau produsen sih ya ayah saya dan saya. Ya saya juga kalau misalkan ada orang datang ke rumah atau ke tempat saya di Ubud, pembeli akhir pun ya tidak mungkin saya tolak lah. Pasti boleh juga beli di saya, tapi saya lebih suka pakai jasa seller atau tukang pola atau semua yang membantu lancarnya industri florikultura. Terima kasih berbagi ya para seller, terima kasih para eksportir, terima kasih para juru pola. Oke. Ya, McLaren. Sekali lagi, makasih. Sukses terus ya buat Mia Hambali ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Oke yuk, cus.